wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami di sini kelompok 7 akan memaparkan mengenai masalah kemasyarakatan, yaitu penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Jalan Kalimantan, Kota Jember. Pemanfaatan trotoar di Jalan Kalimantan, Kota Jember oleh pedagang kaki lima menyebabkan isu konflik yang perlu dibahas. Dalam masalah ini terjadi benturan antara pedagang kaki lima yang mencari penghasilan tanpa uang sewa dan pengguna jalan yang memiliki haknya untuk memanfaatkan fasilitas kota. Dalam pasal 34 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yang berbunyi, trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Hal ini berarti fungsi trotoar tidak boleh disalahgunakan dengan bentuk apapun seperti dimiliki secara pribadi, dijadikan lahan parkir dan tempat berdagang dan lain sebagainya dengan alasan karena trotoar hanya memang diperuntukkan untuk berjalan kaki. Namun pemanfaatan trotoar ini menciptakan masalah bagi pejalan kaki yang hanya untuk fasilitas umum terganggu. Trotoar yang secara hukum dirancang untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan menjadi tidak layak digunakan lagi. Ketika trotoar dipenuhi lapak pedagang, pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan yang bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendasari masalah penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima. Yang pertama adalah keterbatasannya lahan untuk berjualan. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Ketiga adalah penegakan hukum yang kurang maksimal. Dan yang terakhir adalah keterbatasannya modal. Untuk Bapak jualan di sini, itu alasannya kenapa sih? Kenapa harus di tempat ini? Kenapa nggak di kios atau di tempat yang lain mungkin? Saya itu sudah lama di sini. Mulai kampus belum ada. Kampus mulai di Bayangkara, saya udah di sini. Berarti udah lama banget ya Pak sebelum ada kampus. Menurut Bapak kalau sama saya ingin jualan juga di sini itu butuh perizinan atau enggak ya Pak? Enggak, cuma ya duluan ada persatuan ya, kebetulan saya yang ngatur di sini. Mengatur PKL di sini ditunjuk dari Pemda. Berarti sebelumnya ini ya Pak, kalau jual di sini nggak pernah berurusan dengan Satpol PP atau sejenisnya? Pamong Praja gitu ya? Iya. Nggak pernah. Cuma kalau ada yang kurang tertib saya yang dipanggil, suruh nertibkan, jangan sampai menggusur kita semua rakyat kita. Jadi enak sama enak. Bagaimana sih pendapat kakak tentang PKL yang berjualan di trotoar? Kan mengganggu atau bagaimana sebagai pengendara motor? Sebagai pengendara motor sebenarnya kurang berefek ya, karena di trotoar itu sebenarnya fungsi kan buat jalan, jadi sebenarnya itu efeknya lebih ke pengguna jalan sebenarnya begitu. Nah, apakah PKL di trotoar itu pernah menyebabkan kemacetan atau kesulitan kakak sebagai pengendara motor? Mungkin untuk sebagai pengendara kemacetan itu bisa jadi karena yang namanya PKL kan pasti berjualannya di pinggir jalan, di trotoar gitu kan ya. Yang bawa kendaraan bermotor kan pasti kekurangan parkir, jadi nggak ada tempat parkir. Jadi kadang itu kendaraan yang diparkir itu memakan bahu jalan, jadi menutup jalan untuk akses antara mau masuk atau keluar gitu. Apa solusinya gitu untuk itu? Sebenarnya sih untuk solusi untuk ke pedagang dulu sebenarnya, untuk ke para pedagang seharusnya bisa mencari tempat yang lebih strategis atau seharusnya dari pemerintah daerah bisa menyiapkan tempat tersendiri seperti stand-stand. Seperti contohnya di sini sudah ada Pujasera yang ada di sekitar kampus itu sebagai contohnya, itu sudah ada. Kak, saya mau tanya, menurut kakak apakah kakak terganggu dengan pedagang yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Kalimantan? Saya sebagai pejalan kaki justru terganggu ya, karena kan ini haknya kita jalan untuk di sini. Nah, kalau mereka ada di situ, kita jadi bingung mau lewat mana, apalagi kan jalan di sini juga ramai. Terus, apakah kakak merasa aman jika berjalan di tepi jalan raya? Seperti yang kita tahu, jalan Kalimantan ini kan ramai sekali ya. Jadi kalau misalnya kita jalan di pinggir-pinggir jalan itu rawan keserempet sih menurut saya. Jadi saya sebagai pejalan kaki merasa tidak aman dan tidak nyaman. Pandangan kita sebagai mahasiswa terhadap penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, jelas mereka melanggar hak atas pejalan kaki sebagai pengguna fungsi trotoar. Trotoar seharusnya menjadi fasilitas publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya pejalan kaki. Namun ketika trotoar dipenuhi oleh lapak-lapak PKL, fungsinya berubah menjadi area komersial yang justru membahayakan pengguna jalan yang menyebabkan kecelakaan. Maka dari itu, menurut kami sebagai mahasiswa merasa tetap diperlukan solusi yang adil dan berimbang agar hak pejalan kaki tidak dikorbankan. Penanganan masalah penyalahgunaan trotoar tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi saja. Upaya pencegahan harus dilakukan mulai dari hal terkecil hingga yang terbesar, termasuk aparat pemerintahan. Langkah yang dapat diambil untuk pencegahan adalah pemerintah melakukan penertiban di berbagai lokasi terkait penyalahgunaan trotoar. Pelanggaran penggunaan trotoar akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan atau UU LLAJ, mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang mengganggu fungsi jalan dan fasilitas pejalan kaki.
kaki, yaitu pasal 274 ayat 1. Setiap orang yang merusak atau mengganggu fungsi jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta. Lalu ada pasal 275 ayat 1, yaitu setiap orang yang merusak atau mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki dipidana dengan pidana paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Penyalahgunaan trotoar merupakan masalah yang muncul dari masyarakat itu sendiri, seperti penggunaan trotoar untuk parkir atau sebagai tempat pedagang kaki lima. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang acuh tak acuh terhadap keadaan tersebut atau menganggap bukan masalah serius. Ada juga masyarakat yang peduli, namun mereka tidak bisa mengambil tindakan sehingga hanya bisa terdiam dan menyerahkan permasalahan kepada pemerintahan kota. Pencegahan terhadap penyalahgunaan trotoar juga dapat dimulai dari kesadaran individu untuk mematuhi peraturan yang ada. Peraturan yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kesadaran untuk menghargai terlihat dari penggunaan trotoar sebagai jalan kaki, bukan untuk parkir atau berkumpul yang dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang masalah kemasyarakatan penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Jalan Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beg you something, please. Semuanya manusia ya. Selesai.